Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan pemirsa, sebelum kita mulai ulasan di hari ini bersama dengan narasumber, kami ingin mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi aktif melalui line telepon dan juga WhatsApp interaktif untuk bisa bertanya seputar portofolio investasi atau seputar pasar modal Indonesia. Dan langsung saja saya sapa untuk mereview perdagangan di hari ini dengan Chris Aprilioni, Branch Manager Jasa Utama Capital Sekuritas Batam. Selamat sore Mas Chris. Ya, sore Mas Fajar. Apa kabar? Baik. Baik, luar biasa, sehat selalu ya Mas Chris ya. Ya Mas Ya, Chris, ini jika kita lihat posisi indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua turun lebih dari 1% Mas Chris. Ini reviewnya atau catatannya di sepanjang hari ini seperti apa? Ya, kalau kita lihat memang dari sepanjang hari IHSG mulai turun ya, dikarenakan efek dari isu di London terhadap lockdown yang ketiga kali. Lalu juga di sesi kedua muncul berita bahwa PSBB yang akan diperketat mulai tanggal 11 nanti, itu juga memicu kepanikan. Tetapi di akhir sesi justru mengalami kenaikan ya dibandingkan di awal pembukaan sesi kedua tadi. Oke, apakah kemudian memang kekhawatiran begitu terlihat Mas Chris dari aksi pelaku pasar di hari ini? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kekhawatiran itu lebih kepada short term ya, kepada judul beritanya aja. Dimana kalau kita melihat dari sisi lebih dalamnya lagi bahwa operasional tetap berjalan, WFH 25% di kantor, 75% di luar, lalu konstruksi masih 100% masih dapat berjalan, mal-mal masih dapat dibuka, hanya jamnya saja yang dibatasi. Jadi menurut saya sih PSBB yang diperketat ini juga masih cenderung cukup wajar dan dampaknya terhadap ekonomi juga ya mungkin ada, tapi tidak terlalu besar seperti dulu yang PSBB ketat. Oke, jadi memang di sana ada kekhawatiran begitu ya terkait dengan pengetatan ataupun terkait pemberlakuan kembali PSBB yang mungkin lebih ketat begitu ya. Sementara terkait dengan perkembangan COVID-19, apakah kemudian sudah terprice in atau justru ada tambahan sentimen negatif sehingga akhirnya hari ini memang harus mengalami penurunan lebih dari 1%, Mas Chris? Ya, kalau kita lihat memang dari sisi perkembangan COVID sendiri sebenarnya itu sudah terprice in ya. Masyarakat juga sekarang kalau kita lihat di luaran sudah mulai banyak yang berani keluar gitu ya, tetapi tetap masih menggunakan protokol kesehatan dan isu COVID ini sekarang cenderung lebih kurang dibandingkan awal-awal waktu muncul. Oke, karena memang akhirnya kita juga masih menantikan bagaimana kemudian proses vaksinasi dan vaksinnya sudah didistribusikan ke sejumlah daerah. Tapi melihat pergerakan indeks harga saham gabungan di hari ini Mas Chris, apakah memang masih cukup wajar begitu mengingat ini baru 3 hari perdagangan di tahun 2021, 2 hari kemarin menguat, hari ini harus melemah. Apakah kemudian masih cukup wajar hal itu? Ya, kalau kita lihat memang pergerakan IHSG wajar ya. Di YouTube, di monthly market update ya, perkembangan untuk prediksi di Januari, saya sudah sempat mengatakan bahwa dari awal Januari hingga pertengahan kemungkinan IHSG masih cenderung naik. Dan itu juga hari ini terkoreksi karena kemarin juga IHSG naiknya cukup signifikan hingga 2% gitu. Itu juga menandakan bahwa hari ini wajar saja kalau IHSG masih terkoreksi 1,1%. Overall toh dari awal tahun masih cenderung naik. Oke, tapi yang cenderung memberatkan di hari ini Mas Chris, karena memang terlihat dari top losers begitu ya, ini sejumlah saham-saham big caps memang mengalami pelemahan. Adakah kemudian yang cukup signifikan atau spesifik bisa kita lihat menjadi pemberat di hari ini? Ya, kalau kita lihat memang terlihat banking ya, seperti BCA, BRI itu juga yang membuat IHSG tertekan cukup dalam. Nah, terkait hari ini kenapa bisa turun cukup dalam untuk banking-bankingnya? Karena kan kemarin juga BCA dikerek naik sampai 3,5% ya, dikarenakan asing juga membeli BCA cukup besar kemarin. Dan wajar saja jika hari ini ada koreksi kecil terhadap saham-saham perbankan. Oke, koreksi di saham-saham perbankan big caps terutama yang memang akhirnya menjadi salah satu driver utama dari melemahnya IHSG di hari ini. Tapi melihat nilai transaksi, kemudian aksi net buy yang dibukukan oleh investor asing, ini masih cukup sejalankah dengan proyeksi Mas Chris? Ya, kalau kita lihat memang proyeksi kita di tahun ini masih cukup baik ya, dana SWF yang kemungkinan dapat berjalan itu juga membuat rupiah dapat menguat sehingga investor asing dapat kembali masuk lagi ke pasar kita. Jadi menurut saya ketika rupiah menguat itu biasanya IHSG cenderung meningkat juga. Jadi masih on track semuanya.
Oke, masih inline begitu ya dengan Betul. proyeksi. Meskipun kita lihat ini hari ini harus terkoreksi lebih dari 1%. Tapi melihat levelnya sendiri atau melihat hasil di sesi kedua, Mas Kris, analisisnya untuk perdagangan esok hari atau mungkin jangka pendek atau menengah yang juga bisa dibagikan ke pemirsa, Mas Kris? Ya, kalau di monthly market update saya bilang di Januari itu sektor yang harus kita punya untuk hedging portofolio kita yaitu CPO, trade, dan konstruksi termasuk ya, terus ada mining lebih ke metal. 4 sektor ini yang penting yang kemungkinan besar akan menjadi drive untuk IHSG dapat kembali menguat di tahun ini, di awal bulan di Januari ini gitu. Oh oke, baik itu bisa menjadi catatan begitu ya bagi pemirsa apa saja Ya. yang mungkin bisa diperhatikan, tetap disclaimer on begitu ya dari Mas Kris. Sementara Mas Kris sebelum kita berlanjut ke ulasan berikutnya ini ada penelpon yang masuk, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Ini dengan Indra nih Cengkareng, Dengan Pak Indra di Cengkareng, silakan Pak Indra. mau minta petunjuk masalah saham ITMG. ITMG, apa ini yang ditanyakan? Ya, ini kan lagi turun terus. Bagaimana ke depannya masih bisa naik lagi nggak tuh? Oke, naik lagi sudah punya posisi Pak? Iya, di 13.100. Oke, di 13.100 ya Pak ya, turun Iya, terus Pak. bagaimana kemudian ke depannya. Baik, terima kasih Pak Indra sudah bergabung bersama kami di Cengkareng. Ya, sebelum kita menjawab pertanyaan dari Pak Indra, Mas Kris ini saya lanjutkan kembali. Level yang bisa dicermati untuk IHSG dalam waktu dekat? Untuk IHSG sendiri, targetnya secara jangka pendek itu area supportnya 6017 ya, dengan resistensinya di 6184. Oke, 6017, kemudian 6184 yang bisa diperhatikan untuk level terdekat dari indeks harga saham gabungan. Langsung saja ini saya juga tanyakan ke pertanyaan Pak Indra di Cengkareng ya Mas Kris, sebelum kita mengulas isu-isu lainnya, menanyakan ITMG. Sudah punya di 13.100, turun terus. Bagaimana kemudian sarannya atau adakah analisis yang bisa dibagikan juga ke Pak Indra? Silakan Mas Kris. Ya, ITMG udah naik ya dari 8.000 sampai ke 15.000 kemarin. Itu dalam waktu yang cukup cepat, 1 bulanan gitu. Dan sekarang menurut saya koreksinya masih cenderung wajar ya, sampai ke 13.000. Bahkan supportnya ITMG ini, support kuatnya berada di area 12.000 gitu. Jadi kalau memang masih punya barang di 13.100, ya masih boleh hold ya. Nanti di 12.000 bisa average down lagi untuk masuk gitu. Karena ya wajar jika ada koreksi secara jangka pendek karena kemarin meningkatnya juga terlalu signifikan. Oke, jadi kemungkinan untuk bergerak menguatnya cukup kecil kah? Secara jangka pendek kemungkinan besar akan cenderung turun dulu, mungkin sekitar 1-2 minggu ke depan. Oke. Jadi bisa dipertimbangkan mungkin Untuk average down ya Mas Kris ya? Dulu gitu ya. Iya. Oke, bisa dipertimbangkan untuk average down. Untuk Pak Indra di Cengkareng tadi 12.000. Kalau saya tidak salah dari Mas Kris untuk ITMG yang sudah punya di 13.100 per saham. Itu dia Pak Indra jawaban dari Mas Kris. Sementara itu Mas Kris, sebelum kita spesifik ke sejumlah emiten-emiten, ini saya juga ingin menanyakan terkait topik of the day kita hari ini. Fenomena influencer saham. Kemarin kita tahu, mungkin Anda juga mengikuti beberapa informasi pemirsa. Ramai sekali begitu ya, ada pesohor atau public figure yang menyebutkan saham-saham atau portofolionya. Dan ini sepertinya cukup menghebohkan dan Bursa Efek Indonesia langsung mengambil sikap. Mas Kris, melihat hal ini, sebetulnya apa yang bisa kita cermati? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi positifnya ya, berarti pasar modal kita sudah mulai merambah sampai ke artis gitu. Jadi saking banyaknya sekarang jadi mulai muncul nih para influencer juga ngebahas tentang saham gitu. Tetapi balik lagi dari sisi rekomendasi, sebenarnya semuanya punya disclaimer ya. Jadi lebih baik jika ingin memberikan rekomendasi tetap memberikan alasan mengapa kenaikan gitu, kenapa memberi rekomendasi, sehingga masyarakat menjadi lebih teredukasi terhadap rekomendasi-rekomendasi yang diberikan, bukan hanya langsung disuapin ini loh beli ini gitu. Jadi akan lebih baik jika ada alasannya mengapa. Oke. Nah, mungkin juga bisa berbagi tips, Mas Kris, apabila memang mungkin pemirsa atau kita mendengar rekomendasi, termasuk dari publik figur, apa kemudian yang memang harus dilakukan terlebih dahulu? Analisis tetap perlu dilakukan. Demikian, Mas Kris. Ya, saya selalu bilang ketika kita membeli saham itu lebih kepada kepentingan kita sendiri. Jadi boleh kita mendengar orang lain,
Tetapi jangan lupa untuk bisa menganalisa juga saham itu. Apakah saham-saham yang direkomendasikan itu sesuai dengan kaidah berinvestasi yang benar, terus apakah fundamentalnya cukup baik, apakah kalaupun memang dari sisi teknikalnya apakah mendukung, seperti itu ya. Jadi tetap kalau bisa kita analisa sendiri, jadi lebih baik kalau masyarakat itu dapat belajar dalam menganalisa bagaimana cara memilih saham yang baik. Oke, jadi memang tetap harus dipelajari begitu ya, kemudian dilakukan analisis dan disesuaikan kembali dengan tujuan ataupun maksud atau horizon investasinya sendiri. Tapi salah atau tidak begitu jika kita sebutkan bahwa akhir-akhir ini Mas Kris sepertinya tren investasi sudah mulai dikenal, digemari terutama oleh kalangan anak muda ini Mas Kris. Ya, kalau kita bilang salah tentu tidak ya, karena kan kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat itu memang boleh ya untuk bagi warga negara gitu. Tetapi perlu diperhatikan balik lagi dari sisi integritas, apakah kita merekomendasikan itu untuk diri kita sendiri atau memang kita merekomendasikan untuk hal-hal yang banyak, di mana itu juga untuk kepentingan ramai-ramai atau gitu, seperti apa. Oke, tentunya memang menyambut positif dengan hadirnya masyarakat atau publik figur yang akhirnya terjun juga ke pasar modal Indonesia. Tapi tetap tadi saya highlight juga Mas Kris, integritas ya yang memang tetap perlu dikedepankan dan juga disclaimer harus juga diberikan dan edukasi juga penting untuk masyarakat. Mas Kris, usai jeda saya akan bertanya seputar beberapa saham, terutama Itamara Noraya ini yang hari ini juga masuk dalam top gainers. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali. Perbaikan pertumbuhan ekonomi adalah bukti bahwa penanganan COVID-19 berjalan dengan maksimal. Dari data-data yang ada, kita sudah mulai bangkit dari resesi ini. Baik saja tidak cukup, kita harus betul-betul memahami lingkungan bisnis global yang lebih baik, plus di dalam negerinya sosiologi dan antropologi, supaya totalitas kita membantu petani secara efektif. Kita memang ketahanan pangan, tetapi kita menuju ke kedaulatan pangan. Ada shadow power yang mendikte pembangunan sektor pertanian bukan oleh Kementerian Pertanian.